Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ewi Didiatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi di Supervisi Pendidikan ini dengan bidang garap lainnya, yaitu tentang administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah. Dalam administrasi ketatausahaan sekolah ini memiliki pengertian yang dimana tata dan usaha. Tata usaha ini ada dua makna atau dua kata. Tata yaitu merupakan suatu peraturan menata satu aturan yang sebenarnya harus ditaati karena ada proses penata dengan sengaja. Proses ingin mendesain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Usaha yaitu energi atau tenaga yang dikeluarkan seseorang atau pengambil kebijakan oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya satu maksud atau tujuan dari lembaga. Pengertian keseluruhannya yaitu tata usaha merupakan satu peraturan yang terdapat dalam satu proses penyelenggaraan atau kerja di sebuah lembaga atau sekolah atau perguruan tinggi. Satu proses yang mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga. Menurut Delianggi, membagi ketatausahaan dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal. Segala keterangan yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau satu kesatuan yang terhimpun menjadi satu informasi yang bisa dimanfaatkan suatu nanti. Yang kedua yaitu mencatat. Tidak hanya sebatas pulpen, tetapi dengan sistem teknologi yang berkembang. Tercatat di dalam komputer. Ada data yang tersimpan sehingga nantinya apabila diperlukan atau dibutuhkan sebagai bahan pembanding dan boleh meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis teknologi dengan informasi yang berkaitan, sehingga terwujud berbagai macam tulisan dan menjadi informasi yang bisa dibaca dan disimpan setelah dikirim dan alat bukti kapanpun dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengolah. Maksudnya yaitu bermacam-macam kegiatan yang terkait dengan berbagai macam kegiatan atau berbagai hal yang sifatnya informatif yang disajikan dalam bentuk informasi yang bermanfaat, berguna, dan jelas yang bisa digunakan atau dipakai oleh siapapun. Yang keempat yaitu menggandakan. Maksudnya membuat menjadi ganda kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diperlukan. Seperti misalnya melalui fotokopi, scanning demi kebutuhan orang banyak di lembaga sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kelima yaitu kegiatan mengirim. Maksudnya kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Adanya informasi secara tertulis ataupun tidak tertulis yang sifatnya memang harus diteruskan dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan, dengan pihak-pihak yang ada di lembaga. Yang keenam yaitu menyimpan. Merupakan kegiatan segala informasi atau hal yang memiliki kepentingan atau makna bagi lembaga atau punya potensi, keuntungan dan kekurangan bagi lembaga ditaruh dengan berbagai macam cara untuk diletakkan, disimpan dalam perangkat lunak, serta lebih sangat efektif menggunakan teknologi di dalam kegiatan menyimpan ini, agar lebih mudah nanti dalam penyimpanannya dan agar lebih mudah juga nanti untuk menemukannya. Selanjutnya yaitu proses dari ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu persuratan atau penataan surat menyurat. Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 9 1 Undang-Undang 1995 tanggal 25 April 1995 merupakan pedoman tata kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan.
Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Pendapat dari beberapa penulis, jenis-jenis surat sangat banyak yang mempunyai dampak dan maksud yang berbeda. Hanya orang-orang yang cakap yang paham dengan hal ini. Jenis-jenis suratnya yaitu yang pertama surat dinas, merupakan mengenai pemerintahan. Hal penting terkait kedinasan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang kedua yaitu nota. Nota dinas, surat dibuat dari atasan untuk bawahan dan sebaliknya, ataupun setingkat, yang berisi catatan singkat mengenai kedinasan. Yang ketiga yaitu memo, dapat ditulis atau diketik dari atasan untuk bawahan atau dari bawahan untuk ke atasan mengenai kedinasan. Yang keempat itu surat pengantar. Yang kelima itu telegram. Akan tetapi pada saat sekarang ini telegram sudah jarang digunakan akibat adanya kemajuan dari teknologi. Telegram ini dahulunya sangat dipakai. Sebelum adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, kira-kira ini telegram jarang dipakai. Yang selanjutnya itu surat keputusan, merupakan kuat maknanya mengenai keputusan yang diberikan oleh jabatan berwenang dan sekaligus menjadi bukti. Bahkan surat keputusan atau SK ini bisa dijadikan sebagai peminjaman. Jenis-jenis surat yang ketujuh yaitu surat edaran, selanjutnya surat undangan. Yang kesembilan itu surat tugas, yang merupakan sangat penting untuk setiap pekerjaan yang menurut perjalanan harus ada isi penugasan dari pejabat ke bawahan. Yang selanjutnya itu surat kuasa, merupakan penerimaan kuasa untuk bertindak atau tindakan atas nama pemberi kuasa yang merupakan atas dasar kepercayaan. Yang selanjutnya itu surat pengumuman yang berisi pemberitahuan atau pengumuman atau informasi yang disertai dengan pertanggungjawaban atau pernyataan terhadap informasi. Yang selanjutnya itu surat keterangan, surat pernyataan, dan berita acara, merupakan suatu hal yang berisi laporan tentang kejadian atau peristiwa mengenai 5W 1H sehubungan dengan peristiwa yang terjadi. Proses yang kedua yaitu kearsipan atau pendataan arsip. Arsip dan naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga maupun lembaga negara ataupun swasta dalam bentuk corak apapun, baik tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Ada beberapa kegiatan pengelolaan arsip yaitu yang pertama azas penataan, yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan penggabungan. Azas sentralisasi yaitu yang dipusatkan pada satu unit, sedangkan azas desentralisasi merupakan penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan pada lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Yang gabungan yaitu merupakan perpaduan antara azas sentralisasi dengan azas desentralisasi. Yang kedua itu sistem penataan arsip. Ada beberapa kategori yang dikelompokkan oleh administrator. Yang pertama yaitu penataan arsip berdasarkan masalah yang serupa, sejenis dikelompokkan dalam kelompok masalah yang sama. Yang kedua itu berdasarkan abjad, yaitu kategori berdasarkan pengarsipan surat berdasarkan abjadnya, seperti judulnya yang sama, contohnya judul dengan A, maka judul yang awalannya itu A akan diletakkan pada arsip A atau di kotak yang memiliki judul A. Selanjutnya itu berdasarkan tanggal. Surat atau yang masuk atau yang telah diterima nantinya akan diarsipkan sesuai dengan tanggalnya. Yang selanjutnya itu berdasarkan nomor, yaitu pengarsipan dengan memberikan pengkodean nomor surat masuk dan keluar. Pengkodean ini hanya orang-orang yang paham mengenai kearsipan yang dapat memberikan pengkodean.
Yang selanjutnya yaitu berdasarkan wilayah, yaitu merupakan dari mana surat tersebut berasal. Tujuan hal ini adalah membuat kita lebih mudah dan sederhana dalam menemukan suatu surat yang telah disimpan, sehingga tidak perlu memerlukan waktu yang lama dalam pencarian si surat yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu prosedur ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu meneliti arsip dan kearsipan. Harus ditata, dilihat, dianalisis arsip yang harus disimpan. Arsip yang bersifat sejarah atau jangka panjang itu harus disimpan. Yang kedua itu pengelompokan. Merupakan arsip dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhan, diteliti sesuai dengan lampiran, klasifikasi arsip, kemudian mengindeks arsip, menyusun arsip berdasarkan sistem pengelola yang sudah ditetapkan. Dalam pengambil kebijakan ketatausahaan harus memperhatikan yang pertama itu pedoman letak. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan. Tata usaha yang di dalamnya terdapat banyak, maka penataannya harus dilakukan sedemikian rupa. Tidak bisa seenaknya demi kelancaran aktivitas kantor. Selanjutnya itu azas tata ruang kantor terkait dengan ritme pekerjaan, terkait dengan efektivitas, yaitu ada azas jarak yang memungkinkan suatu pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek sehingga energi proses menjadi lebih cepat menghubungkan dua titik. Titik yang pertama itu meja pegawai dan titik yang kedua meja tugas pegawai lainnya. Dengan jarak yang dekat ini, maka pekerjaan dari pegawai tersebut akan lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu azas segenap ruangan, merupakan secara keseluruhan mempergunakan semaksimal mungkin keseluruhan ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang mubazir demi kelancaran proses kerja. Selanjutnya itu azas perubahan suasana tempat kerja. Karena suasana yang monoton dapat menurunkan motivasi dari pekerja. Perubahan yang dibuat secara berkala akan membuat suasana yang berbeda, yang akan memberikan dampak positif dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya perubahan-perubahan ruangan, tata ruangan, maka para pegawai tersebut akan lebih semangat dan termotivasi dalam melakukan sebuah pekerjaannya. Yang ketiga itu adanya lingkungan fisik. Sangat mempengaruhi, mulai memperhatikan terhadap lingkungan fisik di kantor, keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya itu apakah dosen dan guru mempunyai peran dalam ketatausahaan sekolah ini. Dosen dan guru sangat mempunyai peran dalam ketatausahaan karena mereka merupakan ujung tombak. Paling tidak, guru dan dosen akan memberikan syarat atau masukan, kemudian didengarkan masukan-masukan tersebut, karena mereka lebih banyak bekerja dalam ruangan. Mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu, posisi, atau keadaan mereka selama melakukan proses pembelajaran dalam satu hari menjadi lebih banyak di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Guru dan dosen bertugas menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan pembelajaran, penerima, penyortir, dan arsip. Baiklah, hanya sekian materi dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.